Oh yeah. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Shalom jemaat terkasih, sebelum memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa dan saat teduh sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Periksalah terlebih dahulu perangkat Anda, pastikan baterai dan jaringan internet seperti Wi-Fi atau kuota Anda mencukupi. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Apabila ada suatu dan lain hal yang mendesak, dapat menggunakan fitur pause agar tidak tertinggal momen dalam ibadah. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke Bank BRI dengan nomor rekening 0126 01 01 35 62 508 atas nama GPIB Sola Gracia. Persembahan juga dapat dikumpulkan dengan memasukkan ke dalam amplop masing-masing dan mengantarkan langsung ke kantor gereja, serta memasukkannya pada kotak yang telah disediakan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00 WITA. Umat Tuhan juga dapat memberikan donasi pembangunan gedung gereja melalui transfer bank ke Bank BNI dengan nomor rekening 5858 090 902 atas nama Panitia Pembangunan Gedung GPIB Sola Gracia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada kolom deskripsi yang terletak di bagian bawah video ini, serta sosial media gereja di Facebook GPIB Sola Gracia Batu Licin atau channel YouTube GPIB Sola Gracia Batu Licin. Selamat beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama GPIB Sola Gracia Batu Licin di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kita akan memulai ibadah hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Marilah berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 1 ayat 1. Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan baik bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh keselamatan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 21 yang menyatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, saat ini umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai dan pimpin umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga umat-Mu boleh mendengar pemberitaan firman-Mu, memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan beriman sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Umat Tuhan silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat kota Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Umat Tuhan, bacaan kita hari ini dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang mengambil tema yakin pada Allah dan firman-Nya. Ada beberapa hal
penting yang akan kita renungkan dari bacaan firman Tuhan hari ini, yakni hal penting pertama, untuk menerima dan menikmati pemberian Allah ataupun janji Allah, pasti menghadapi tantangan-tantangan yang memerlukan perjuangan. Contohnya dalam bacaan kita hari ini, bangsa Israel harus berjuang menghadapi berbagai tantangan untuk bisa menempati tanah perjanjian Kanaan yang notabene sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tantangan-tantangan itu antara lain dalam bacaan kita Yosua pasal 3, menyeberangi sungai Yordan. Menurut Jamieson, Fausset and Browns dalam bukunya Commentary on the Whole Bible, Sungai Yordan panjangnya sekitar 200 sampai 250 kilo. Lebarnya antara 20 sampai 60 meter. Dan dalamnya bisa mencapai 3 meter. Aliran airnya pada musim-musim tertentu bisa sangat deras, arusnya maksudnya. Dan perlu diingat bahwa bangsa Israel saat itu sudah 40 tahun hidup mengembara di padang pasir. Jadi diperkirakan hanya sedikit dari mereka yang bisa berenang. Bayangkan sungai dengan arus yang deras, lebar 20 sampai 60 meter, kedalaman 3 meter. Untuk bagi yang tidak bisa berenang, itu masalah hidup mati. Jadi menyeberang sungai Yordan saat itu sama dengan perjuangan hidup mati. Lebih dari 2 juta orang Israel, termasuk orang-orang tua dan anak-anak kecil, bahkan bayi, plus sekitar 800.000 ekor ternak. Jadi rombongan yang akan menyeberang itu sekitar 2 juta orang, termasuk di dalamnya orang tua, anak kecil, bayi, plus 800.000 ekor ternak. Kalau diatur berbaris berjajar ke samping 100 orang, maka terbentuk barisan ke belakang sepanjang 20 km. Bisa kita bayangkan ya, kalau berjejer di tepi sungai 100 orang, maka dengan 2 juta orang, barisannya bisa sepanjang 20 km ke belakang. Harus nyebrang tuh sungai Yordan. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Air sungai Yordan berhenti sampai seluruh orang Israel melewati sungai Yordan. Dan selama penyeberangan itu, tabut Allah harus tetap di tengah-tengah sungai dengan dipikul di atas pundak para imam dari suku Lewi. Jadi selama bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, 2 juta orang lebih plus 800.000 ternak, tandu harus di tabut Allah tuh harus dipikul. Tidak boleh diletakkan, dipikul. Jadi para imamnya ya berdiri terus di tepi di tengah sungai Yordan sambil memikul tandu. Karena itu aturannya. Kalau kita baca Bilangan 7 ayat 9, tabut bait Allah tidak boleh diletakkan di mana, harus dipikul oleh para imam. Lalu tantangan berikut, Yosua pasal 6 menghadapi benteng Yeriko. Lalu Yosua pasal 7 dan 8 menghadapi kota Ai. Lalu Yosua pasal 12 menghadapi penguasa-penguasa, raja-raja di wilayah Kanaan, dan semuanya harus diusir, dibinasakan. Ada 31 raja yang dikalahkan oleh Yosua dan tentaranya. Yosua pasal 13 ayat terakhir. Itu pun masih banyak daerah-daerah yang belum ditaklukkan. Yosua pasal 13. Yang kelak akan menjadi duri dalam daging bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel menjadi berpaling dari menyembah Tuhan kepada menyembah berhala dari bangsa-bangsa lain yang seharusnya dimusnahkan oleh bangsa Israel atas perintah Tuhan. Berpalingnya bangsa Israel kepada penyembahan berhala dan penindasan yang dialami oleh bangsa Israel dapat kita baca di kitab Hakim-Hakim. Itu kitab setelah Yosua, Hakim-Hakim. Nah, dari pasal yang pertama sampai terakhir itu menceritakan berpalingnya bangsa Israel kepada berhala. Hal penting kedua dari bacaan kita,
bangsa Israel harus mengikuti tabut perjanjian. Bacaan kita ayat 3. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah kepada bangsa Israel saat itu. Jadi umat Tuhan harus mengikuti Allah. Allah yang harus berjalan di depan, bukan kita. Allah yang memandu kita, Allah yang memimpin kita, dan Allah yang memberi perintah kepada kita. Bukan kita yang memandu Allah, bukan kita yang mengarahkan Allah, bukan kita yang mengatur Allah. Karena pada kenyataannya seringkali kita jumpai orang Kristen yang mencoba ataupun terbiasa mengatur Allah, bahkan memaksa Allah. Dan hal itu bertentangan dengan doa Yesus di Taman Getsemani. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Luar biasa. Yesus, dia punya hak sebetulnya, punya kuasa untuk berbuat sesuatu apapun. Tapi dia katakan, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin," doanya. "Tapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi." Umat Tuhan, hal penting yang ketiga, menguduskan diri. Bacaan kita ayat 5. Sebelum menghadap Tuhan yang Maha Kudus, ya kita harus mempersiapkan diri, melihat diri, introspeksi diri. Contoh yang paling mudah, sebelum menghadap Tuhan dalam ibadah, rumpun pertama dalam tata ibadah GPIB ya, dari 4 rumpun, menghadap Tuhan. Ya kita persiapkan diri dulu, berdoa dulu sebelum menghadap Tuhan, bukan nongkrong-nongkrong atau ngobrol malah, apalagi sambil gosip, ketawa-ketawa dan seterusnya sebelum ibadah. Bisa kita bayangkan enggak, saat kita menghadap pejabat negara di ruang kerjanya atau di rumahnya atau di ruang tunggunya, sambil menunggu pejabat itu keluar menemui kita, tidak mungkinlah kita berhahaha dengan orang, dengan teman atau apa, atau bercanda di ruangan tersebut. Bisa-bisa ditegur atau diusir kita oleh petugas keamanan. Pasti kita akan sambil diam, konsentrasi untuk bertemu dengan pejabat tersebut. Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih berkuasa, jauh lebih kudus, bahkan pencipta manusia. Tentu kita harus jauh lebih menghormati. Kalau Tuhan saja tidak dihargai, apalagi terhadap sesama manusia. Hal keempat yang kita perlu pelajari, bacaan kita ayat 9. Mendengar dan mentaati firman atau perintah Tuhan. Mendengar dan mentaati firman Tuhan. Dikatakan, dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kata dengarkanlah dalam bahasa Ibrani itu Shema. Makanya ada Ulangan 6 ayat 4 katakan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Shema, dengarkanlah Israel, Adonai Elohenu, Tuhan Allahmu, Adonai Ehad, Tuhan yang Esa. Jadi kata Ibrani dengar berarti mendengar, memahami, melakukan. Dalam bahasa Indonesia jadi 3 kata. Bahasa Ibrani 1, Shema, dengarkanlah. Artinya dengar, paham, lakukan. Nah itu maksudnya. Hal penting yang kelima, bacaan kita ayat 15. Melangkah dengan iman. Tema bacaan firman Tuhan hari ini adalah yakin kepada Allah dan firman-Nya. Dalam bacaan kita, Allah menyuruh agar tabut Allah yang berjalan di depan. Bahkan diberi jarak 2000 kaki tadi ya, atau sekitar 900 meter. Saat kaki, nah kita lihat, Yosua memerintahkan imam-imam yang mengangkat tabut Allah berjalan duluan. Nanti air sungai Yordan akan tersibak, terbelah, terhentilah.
Kita bisa bayangkan imam dengan mengangkat tabut Allah berjalan pelan-pelan. Udah 10 meter, air belum bergerak, masih deras. Udah 5 meter dekat, kok air masih deras. 3 meter, air masih deras. 1 meter lagi mau sampai, air masih deras. Mungkin para imam atau kalau kita lah, kan pikir lu mana katanya Tuhan akan hentikan air sungai Yordan nih. Udah 1 meter lagi, 50 cm lagi, 5 cm lagi, tetap airnya mengalir. Kapan air sungai Yordan berhenti mengalir? Saat kaki-kaki para imam menyentuh air, di situ air sungai Yordan terbelah. Sebelum kaki para imam pemikul tabut Allah tercelup di air sungai Yordan tidak berhenti. Nah, umat yang kasih Tuhan, pemberian Tuhan, janji Tuhan akan kita dapatkan jika kita melangkah dengan iman. Sekalipun dalam pandangan kita, indera mata kita melihat, loh kok masih jauh, mana Tuhan jawab. Kalau lihat bacaan kita, terus saja melangkah. Karena ketika saat kaki para imam menyentuh air itu, baru terbelah. Contoh yang paling gampang begini, kalau yang tahu tentang ular, ketika ular itu makin keras goyangannya, itu ketika dia sekarat. Makin sekarat, makin mendekati kematian, makin goyang keras. Biasanya semakin dekat kita dengan jawaban doa kita, semakin banyak tantangannya. Kalau masih jauh, tantangan tuh bahkan hampir dibilang tidak ada, santai saja, karena jawaban Tuhan masih jauh. Tapi ketika sudah mendekati makin banyak, dan semakin banyak semakin besar tantangannya, yakinlah bahwa jawaban Tuhan sudah dekat, sangat dekat bahkan. Umat Tuhan, sebagai kesimpulan, yang pertama, menerima janji Tuhan perlu perjuangan, karena pasti ada tantangan. Semua tokoh iman dalam Alkitab untuk mendapatkan janji Tuhan menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Dari Abraham, Yakub, Ayub, Musa, Daud, para rasul, jemaat mula-mula, para bapak gereja, para reformator, Luther, Calvin, Zwingli, serta umat Tuhan di sepanjang sejarah kekristenan, dalam menerima janji Tuhan pasti menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Kita bisa baca di salah satu buku, ini buku wajib bagi mahasiswa teologi dalam mata kuliah sejarah gereja, ini salah satu buku wajibnya, A History of Christianity, karangan tulisan Profesor Kenneth Scott Latuaret. Itu ada 2 volume, kalau di total lebih dari 2.200 halaman. Volume pertama 700 halaman lebih, volume kedua 1.500 halaman lebih. Itu menceritakan awal mula kekristenan dari zaman permulaan para rasul sampai zaman sekarang. Lalu hal berikut sebagai kesimpulan, biarkan Tuhan yang memimpin dan memerintah kita, bukan kita yang memimpin atau memerintah Tuhan. Poin berikut, hidup kudus artinya kita hidup di dunia, namun kita tidak sama dengan dunia. Lalu dengar dan taati perintah Tuhan. Dan kesimpulan terakhir, melangkah dengan iman. Soli Deo Gloria, Dona Bes Pasem, Venie Creator Spiritus. Amin. Umat Tuhan, sebagai respon dari renungan firman Tuhan hari ini, mari bernyanyi dari Gita Bakti 227, bait pertama dan yang kedua, Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah
Umat Tuhan, silahkan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Umat Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat. Pertama-tama marilah kita berdoa masing-masing dalam hati untuk pergumulan pribadi kita maupun untuk keluarga kita. Lalu kita lanjut dengan bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami mohon Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami umat-Mu. Ya Tuhan, kami segenap rakyat Indonesia saat ini memasuki era kenormalan baru, new normal. Mampukan kami segenap rakyat Indonesia untuk menjalani kehidupan dalam era new normal, walaupun dengan segala keterbatasannya. Karena kami umat-Mu meyakini bahwa Tuhan telah mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan semata. Kami selalu berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari bawah Presiden Joko Widodo sampai kepada aparatur pemerintahan di daerah, pelosok, pedalaman, serta TNI dan Polri. Berikan mereka hikmat dan perlindungan-Mu, ya Tuhan. Berkati para medis yang berjuang untuk mengobati pasien COVID-19. Berkati para peneliti agar bisa segera menemukan vaksin anti coronavirus. Berkati para fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan para karyawan sinode serta mupel-mupel. Untuk GPIB Sola Gracia Batu Licin, Engkau berkati pelaksana harian Majelis Jemaat, para presbiter, pengurus unit misioner, panitia-panitia, warga jemaat di Batu Licin, di Pospel Tegalrejo dan di Pospel Geronggang, serta para simpatisan dan para pemirsa yang menonton program ini dimanapun mereka berada. Bagi umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan berat, Kau beri kekuatan dan jalan keluar. Bagi umat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau beri pemulihan. Bagi umat Tuhan yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Kau beri umur panjang dan sukacita. Bagi umat Tuhan yang sedang menempuh pendidikan, Kau beri kepandaian, hikmat, sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Bagi umat Tuhan yang bekerja, jadikanlah umat-Mu menjadi berkat di tempat pekerjaannya. Bagi umat Tuhan yang memiliki usaha atau bisnis, Kau berkati usaha dan bisnisnya. Bagi umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang Engkau berikan, ya Tuhan. Bagi umat Tuhan yang telah memberikan kolekte, persembahan, ucapan syukur, persepuluhan untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan gereja-Mu, Engkau berkati, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan,
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14 yang menyatakan, sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Ya Tuhan, terimalah tanda kasih kami umat-Mu melalui persembahan ini, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan mempergunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Umat tetap berdiri. Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari menyanyi dari Gita Bakti 260, bait pertama dan keempat, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Umat Tuhan, dengan penuh keyakinan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ya langkahku, ku tahu yang Tuhan titipkan.
kami.